Hidup untuk politik. Bukan hidup dari politik. Di dalam setiap pemilu itu paling banyak yang menghabiskan uang 200 juta. Untuk atribut, untuk kegiatan, bisa ditanya. Kenapa? Karena satu sisi, kuncinya, jangan berbicara yang tidak bisa kita penuhi. Gitu loh. Nah, sampai itu juga, kita ingin menyampaikan, politik itu tidak warna, politik itu tidak gambar, politik itu adalah tujuan. Bicara cerdas pasti ada solusi. Hari ini hari yang sangat istimewa. Bagaimana caranya mempertahankan 5 periode di anggota dewan? Dan tidak tanggung-tanggung. Beliau adalah salah satu pengusaha kontraktor terbesar di Bali, Tunas Jaya Group. Siapakah beliau? Bapak Wayan Wandira. Ya. Wah. Dan juga sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar. Ya. Ketua Golkar juga. Ketua Golkar Denpasar. 3 periode. 3 periode. Oke Pak, sebelum kita bicara politik, saya ingin belajar yang namanya hutan rimba bisnis. Kalau orang mau berbisnis kontraktor, di situ ada yang namanya keuntungan yang begitu besar katanya. Akan tetapi ternyata yang juga di properti Pak, ternyata hutan rimbanya bisnis di properti itu adalah kontraktor. Sumber masalah, sumber komplain, sumber risiko. Betul. Kita developer Pak, sengaja tidak berani membangun. Kita mendevelop, tetapi yang kita suruh bangun kontraktor. Betul. Karena kita mengerti risiko itu. Bagi developer yang memang sudah lawas Dan memahami teknis. Untuk meminimalis risiko ini, kita tunjuklah kontraktor. Nah, Pak Wandira sekarang Tunas Jaya, Pak. Kita mendengarlah Tunas Jaya di Bali seperti apa. Pasang surutnya keras sekali, Pak. Betul. Cerita sedikit, Pak, mengenai Tunas Jaya, awalnya bagaimana, masa krisisnya kapan, dan bagaimana menghadapi krisis sehingga sekarang ini dengar-dengar mau go public lagi. Siap. Putra daerah, saya sangat bangga. Kita doakan, mudah-mudahan Tunas Jaya bisa go public, Pak. Astungkara. Dan itu adalah hal sesuatu yang tidak mudah. Cerita sedikit, Pak, dari awal. Silakan. Oke, terima kasih. Om Swastiastu. Swastiastu. Pak Harto yang berbahagia, saya terima kasih sekali bisa diskusi di tempat ini yang luar biasa. Tentu kalau kita berbicara masalah bagaimana cikal bakal Tunas Jaya itu, ya sedikit kita flashback jauh ke belakang, kurang lebih 46 tahun yang lalu. Wow. 46 tahun yang lalu itu berawal dari orang tua kami. Orang tua kami yang boleh dikatakan tidak pernah mengenyam pendidikan teknis atau teknik. Mereka hanya tahu bagaimana cara mengerjakan kayu, mengerjakan batu biar menjadi sebuah bangunan. Itu berawal dari sisi itulah dari Tunas Jaya ini kan dibangun berkeluarga. Ada 3 orang founding fathernya, yaitu Bapak Made Dapir, Bapak Nyoman Sujana, dan Bapak Made Madeg. Nah, mereka awal sih berdua, Pak Made Dapir dan Pak Made Madeg, ini sebagai seorang tukang kayu. Nah, tukang kayu yang sudah boleh dikatakan malang melintang di dunia pertukangan. Satu ketika mengambil sebuah proyek di Bali Hayat, itu tahun kurang lebih 78-79 ya. Kafetaria. Nah, di sana terlihat sebuah keuntungan yang luar biasa lah. Kalau dipakai untuk membangun sebuah perusahaan, pada satu namanya CP Tunas Jaya gitu. CP dulu.
Nah, mereka bersepakat untuk membangun perusahaan yang namanya kontraktor ini. Nah, tentu berpikir kita ada punya orang teknis siapa? Ya, Tahun 78. 78 itu. Proyek pertama itu, Pak. Ya. Saya baru 3 Sebelumnya tahun. kan banyak proyek-proyek yang boleh dikatakan dikerjakan hanya cukup ya untuk harian. Nah, ini cukup menghasilkan satu yang besar. Di samping juga ada RSAD, Rumah Sakit Angkatan Darat. Nah, itu salah satu yang sebagai cikal bakal daripada berdirinya Tunas Jaya ini. Nah, sembari bingung mencari orang teknis, saya kebetulan uaknya saya ini adalah tamatan STM saat itu. Nah, ditariklah beliau untuk ikut gabung namanya Nyoman Sujana. Nah, inilah mereka bergabung dan bersepakat untuk Bapaknya Bapak siapa namanya? Madi Madeg. Made Madeg. Yang di Madeg Bapak Kandung Tiang. Ya. Nah, ini bersepakat membangun perusahaan. Jadilah PCP Tunas Jaya yang bersekretariat di Jalan Tukan Bilok dulu dan menyewa sebuah warung kecil. Berkembang menjadi PT sewa di sebelah timurnya Banjargulingan. Itu mampu membangun lantai 2, tapi semi permanen masih. Ya, lantainya masih kayu dan lain sebagainya. Berkembang pindah ke Bypass Ngurah Rai Sanur. Ya, itu masih kontrak. Dan terakhir kita ada di Jalan Bypass Ngurah Rai Sesetan. Nah, Batan Kenal itu memang sudah milik sendiri. Kantor kami berdiri di sana untuk manajemen dan administrasinya di sana, operasionalnya di lapangan. Itu. Nah, maka itu seperti sampaikan tadi, membangun sebuah perusahaan itu kan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Nah, fluktuasinya tinggi, kadang untung, kadang rugi. Sekarang pun masih begitu. Itu kontraktor. Masalah di sana, ya komplainnya di sana. Itu artinya semua hal-hal yang bermasalah pasti di kontraktor. Nah, itu. Maka itu untuk menghadapi itu semua tentu dibutuhkan teamwork. Nah, tim kerja yang boleh dikatakan satu tim administrasi yang cakap, kedua tim eksekusi yang handal. Nah, maka itu kami di Tunas Jaya Sanur memakai ya untuk ikut di dalam menunjang administrasi pakai sistem pasti. Dan nah, untuk di lapangan tentu kita menilai teman-teman kita yang di lapangan siapa yang cocok untuk SM, QS, PM. Nah, itu sudah barang itu dinilai dari ada 2 indikator penilaian kami. Ada melalui prestasi lapangan, ada melalui asesmen. Nah, itu sudah kami lakukan sehingga dalam hal ini untuk meminimais masalah, kita inventaris owner, pemerintah owner kita juga. Dari sisi swasta owner, dari sisi swasta adanya premium tingkat 2, tingkat 3. Nah, ini kita kenapa dia di premium? Keuangannya lancar, artinya progres termin tidak pernah lambat dan lain sebagainya. Yang lainnya begitu juga begitu perlakuan kita. Pengertian inventaris itu tadi apa, Pak? Kita inventaris mereka kan sudah misalnya Pemerintah premium. Pemerintah itu pasti owner juga kan? Owner juga di proyek. Nah, kita mencari proyek di pemerintah. Ya. Otomatis pemerintah ownernya. Betul. Untuk penanganan dari proyek pemerintah, kalau keuangannya pasti terjamin. Tidak pernah ada masalah dari pembayaran. Ya. Cuman yang masalah nanti kan boleh dikatakan di dalam pengerjaan itu, di dalam mendapatkan itu benar-benar bersaing. Betul. Gitu loh. Di sana beda dengan swasta. Kalau swasta bisa penunjukan, bisa juga dengan tender kan. Nah, kalau khusus di proyek swasta kita inventaris ini owner-owner nih. Karena kita melihat dari sekian owner itu sudah barang tentu mungkin lebih dari sekali 2 kali kita ambil, kita sudah bisa membaca. Oh, ini keuangannya bagus. Oh, ini perlakuannya bagus. Dari maka dari itu kita bisa klasifikasikan dia. Owner 1, owner 2, owner 3 kita klasifikasikan. Begitu juga kita misalnya owner 3, kalau tidak bayar kita tidak kerjakan. Gitu modelnya. Yang owner 2 misalnya kita kerjakan dulu pasti dibayar per termin. Yang ini selesaikan dulu yang pertama nih, kita berani menyelesaikan pasti dibayar gitu.
pemerintah dan ada swasta juga begitu. Yang primer. Primer. Oke. Gitu. Sehingga hal ini tentu yang salah satu cara untuk meminimais masalah. Gitu. Sudah ada analisa Ya. yang mana lancar pembayaran, setengah lancar. Setengah lancar, agak kedat-kedat. Oke. Karena Tunas Jaya memang mendapatkan banyak proyek, jadi bisa mengkotak-kotakkan dan memberikan tapi memang harusnya begitu nih. Ini pengetahuan baru nih. Ya. Dan saat ini Tunas Jaya proyek di mana-mana. Betul. Dan Astongkare semoga semakin mendekati cita-citanya untuk go public. Ya, ini juga kan tidak mudah, Pak. Tidak mudah. Tentu kita harus merapikan administrasi, terutama keuangan. Betul. Habis itu kinerja. Di dalam grafik di kinerja itu di akhir tahun itu harus naik terus gitu loh. Makanya kita pertahankan performa itu dengan cara apa? Kita melakukan assessment di setiap tingkatan ini. Sehingga mereka-mereka yang ada di lapangan memahami apa bidang tugasnya. Gitu loh. Mencatat apa yang harus catat, mengerjakan apa yang harus dikerjakan. Itu. Dengan begitu tingginya pohon ini, pasti mengalami yang namanya pasang. Pasang. Betul. Waktu situasi apa, Pak? Mengalami yang namanya pasang ini. Dan kira-kira apa strategi untuk keluar dari sana? Kalau dalam hal ini, pasang ini berarti Surut. Mohon maaf. Surutnya. Surut. Ya. Ya, tentu dalam kondisi ini surut itu sudah barang tentu di dalam situasi kondisi seperti sekarang ini ya, ada efisiensi anggaran. Otomatis beberapa proyek ini dipangkas. Oh, pengaruh, Pak. Sangat berpengaruh, Pak. Efisiensi anggaran kontraktor berpengaruh. Berpengaruh karena kan kita di dalam hal ini mengambil pekerja-pekerja pemerintah juga, ya kan? Ya. Nah, di samping itu di sisi inilah yang notabene harus kita sikapi. Yang mana kita harus lihat belanja rutin dulu, penuh itu dulu, ya kan? Dari proyek misalnya target kita di dalam RKAP itu misalnya 1,2 triliun gitu misalnya. Berapa persen kita anggarkan untuk belanja rutin ya pegawai, itu harus terselesaikan dulu. Setelah itu baru kita cari proyek untuk bisa mendapatkan profit. Nah itu harus yang untuk belanja rutin harus kita dapatkan proyek itu dulu. Gitu loh. Maka itu teman-teman yang di marketing kita pastikan gimana cara Anda untuk kita cari dapat bahan makanan dulu nih gitu. Ini ketika sudah clear ini yang rutin atau yang wajib, setelah itu baru kita cari yang profit. Sehingga kita tidak sembarang ngambil itu. Kalau kita lihat, Pak, tantangan dan challenge di Bali nih, kita udah mulai memasuki birokrasi pelan-pelan nih, Ya. Kalau atau birokrasi dan regulasi atas bisnis kontraktor di Bali nih, ada nggak, Pak, kendalanya? Kalau kita berbicara tentang birokrasi dan regulasi ini, Pak. Kadang dalam kondisi yang tiang hadapi di lapangan, tentu ada persyaratan-persyaratan yang boleh dikatakan begini. Ada persyaratan, misal salah satu contoh, misal ada proyek A. Seperti kemarin yang pernah saya hadapi adalah daya dukung peralatan. Pada saat itu ada salah satu proyek yang kita secara harga sudah oke, menang, tapi yang mendukung ini tidak mau ikut. Tidak mau mendukung, kita gagal. Nah itu salah satu tantangan ini. Karena kita inventaris. Nah itu loh. Oh kami atau kita. Tentu yang mendukung ini lebih banyak dari luar, Pak ya. Ya. Karena perusahaan lokal belum mampu. Ya ini. Misalnya kemarin kan crane. Tower crane kita tidak punya. Mereka tidak mau bilang iya aja untuk mendukung. Kalau saja jawab iya aja, kita yang dapat gitu. Salah satu proyek di pemerintah. Ya, dalam hal ini kita inventaris. Oh, kita kalah karena daya dukung alat tidak ada.
kita usahakan beli gitu loh. Usahakan beli. Nah, ini salah satu regulasi yang boleh dikatakan menjadi sedikit, bukan menjadi hambatan besar, sedikit ya. Habis itu di dalam berlanjut dari situasi seperti yang ada sekarang ini, semestinya di dalam kondisi sekarang ini, mohon maaf ya, teman-teman di BUMN kan mestinya memberikan ruang kepada anak-anak daerah. Jangan ikut berebut lah, gitu loh. Ini kan regulasi memberikan ruang kepada mereka untuk bertempur ya di ruang kita yang ada di daerah, sehingga kita yang menjadi bagaimanapun caranya kita pasti kalah di harga gitu. Nah, ini yang membuat kita kadang-kadang ya kalau misalnya KSO atau joint venture gitu. Oke. Itu. Jadi salah satu solusinya adalah dengan joint venture atas regulasi yang ada. Gitu. Maka dari tetap di dalam regulasi, kalaupun ada hambatan, tapi kita menciptakan solusi di dalam hal itu. Kalau kita ingin eksis di dalam dunia kontraktor dan rancang bangun struktur konstruksi. Gitu. Kalau boleh tahu nih Pak, Tunas Jaya proyek terbesar yang pernah diambil di Bali apa Pak? Kalau yang terbesar di Bali rata-rata sih angkanya itu di angka di atas ratusan miliar gitu lah. Di atas ratusan miliar rata-rata hotel ya. Iya. Karena kita anggap spesialis hotel gitu loh. Hotel sekarang di Shangri-La. Kita di Nusa Dua. Habis itu yang paling kompleks itu adalah apa namanya ya? Yang di Ubud, Payangan. Nah itu. Apa ya namanya hotel yang bermasalah kemarin? Enggak masalah. Iya. Itu dari sistem semuanya memang kompleks. Karena kultur tanah mungkin. Kultur tanah. Habis itu saniter dan lain sebagainya itu memang benar-benar sangat-sangat apa namanya ya, otomatis semua gitu loh. Belajar di tempat. Habis itu di atasnya ini sawah. Wow. Di atas sawah, di bawahnya kamar. Di atas sawah. Four season. Four season. Ya. Four season itu sangat-sangat luar biasa. Unik. Ya, di sana kita belajar banyak. Tebing pasti kultur tanah ini. Ya pasti. Ada sungai. Sehingga di bawahnya kamar, di atasnya sawah. Ini pokoknya turun dari sawah ini kamar gitu loh. Turun dari sawah ini kamar. Sehingga itu membuat satu yang ya unik, membuat nilai jual hotel itu tinggi. Rumah memedi ternyata mahal. Dan Pak, kita sedikit ingin tahu, Tunas Jaya pasti mengalami komplain. Pernah. Dan pasti mengalami permasalahan komplain yang memang banyak bisa diselesaikan dan banyak yang atau ada mungkin yang tidak terselesaikan Pak. Apa komplain yang membuat Pak ada rasa khawatir di situ? Kalau kita berbicara masalah rancang bangun arsitektur atau konstruksi, tentu kami di sini ini bertanggung jawab secara penuh dengan struktur ini gitu loh. Ya. Dan kita sangat concern di struktur konstruksi ini dengan melibatkan engineer yang benar-benar paham dan mampu membaca gambar. Itu pertama. Kita tidak ingin ada komplain di konstruksi, struktur konstruksi ini. Kalau di finishing dan lain sebagainya gampang sekali. Karena kayak kita pintunya tidak bagus, nggak ada pintu. Kalau kolomnya misalnya nggak bagus gitu misalnya, kita harus bongkar kolom dong, bongkar bangunan. Nah inilah yang pertama. Untung saja sampai saat ini tidak pernah ada komplain di struktur konstruksinya. Nah yang komplain itu paling ini ada atap bocor. Nah, artinya tidaklah segala sesuatu yang kita terima komplain itu sangat-sangat berat, tidak. Karena kita sudah menginventarisasi masalah dari awal. Gitu loh, inventarisasi masalah di awal. Maka dari itu kami setiap dapat proyek, di mana lokasinya? Di mana lokasinya? Ya, di sana kita
di sana pernah proyek apa aja ini? Apa masalah di sana? Misalnya masalah kependudukan, masalah lingkungan dan sebagainya. Kita sudah catat tuh. Besok kamu jangan begini, jangan begini. Itu loh. Komplain konstruksi pasti tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Karena selama ini konstruksi tidak ada masalah. Karena dihandle oleh tenaga-tenaga yang memang ahlinya di situ dan tentu ditunjang oleh alat-alatnya. Ya. Dan kualitas bangunannya pasti. Tungkara. Sampai saat ini Akan tetapi pasti ada permasalahan piutang yang susah ditagih. nah Pasti ada itu, Pak. ada pasti. Kita- KPBU juga pernah. Kita punya tugas itu, Pak. siap. Kalau ada permasalahan tagihan di bawah, kita bisa bantu itu. Oke. Secara- Nanti secara yang inventaris legal. dulu ya. Nah, nanti kita diskusi lebih detail. Ya. Pak Wandira, Siap. tentu banyak lika-liku kehidupan di dunia bisnis yang Bapak alami jalani. Ombak besar, badai gede dihadapi. Akan tetapi ada keanehan ini, Pak. Seorang pengusaha yang sangat besar kok bisa lari ke birokrasi sebagai anggota dewan. Ya. Cari apa, Pak? Yang pertama, dalam situasi kami ini, satu sisi saya secara pribadi senang berorganisasi. Kedua, ada hal yang paling ini di dalam hati ya. Kenapa saya masuk ke politik gitu? Ada satu hal yang pernah saya dengar. Kalau tidak ada yang lurus ikut, pasti yang bengkok gitu lah. Makanya bukan berarti saya ada politisi lurus-lurus, saya tidak. Cuman berusaha untuk bagaimana kita berlaku sebagai sesuatu yang bermanfaat, yang mampu memberikan ya sedikit gambaran terhadap kebijakan, menentukan hal-hal yang boleh dikatakan bagaimana kita berjuang untuk kepentingan masyarakat. Nah di sana karena apa? Karena prinsip kami secara pribadi, saya tidak hidup saya tidak dari politik, tapi saya hidup untuk politik. Beda kan? Hidup untuk politik. Bukan hidup dari politik. Ya karena Bapak udah punya bisnis yang begitu besar, Bang. Nah maka dari itu kan, kalau kita ingin menjadi politisi itu, ini harus penuh dulu. Sehingga kita tidak mencari lagi untuk mengisi ini gitu. Tapi berapa orang bisa seperti Bapak? Semestinya kan banyak orang, cuman kadang-kadang masyarakat itu atau teman-teman kita yang sudah mampu itu enggan berpolitik. Kenapa? Karena dianggap politik itu kotor. Ya kan? Karena apa? Karena mereka membiarkan orang-orang kotor berpolitik. Apalagi Gitu loh. pengusaha terjun ke politik, itu banyak pertanyaan, Pak. Bagaimana Pak menyikapi ini, Kak? Kalau saya terjun politik kan tidak serta-merta baru kemarin sore. Saya berpolitik itu dari kelas 2 SMA. Tahun berapa itu, Pak? Tahun 92. Oh. Otomatis artinya saya politik sudah menjadi hidup saya. Gitu loh. Tiang sudah menjadi hidup. Sudah di Partai Golkar. Sudah di Partai Golkar dari awal. Gitu loh. Wow. Sehingga orang-orang tiang berpolitik tidak untuk mengamankan bisnis. Tidak. Gitu loh. Tiang berpolitik dari awal, dari SMA belum terlibat langsung dengan situasi kondisi perusahaan. Dan teruji 5 periode. 5 periode sampai saat ini. Wow. Dan mohon maaf, tiang tidak pernah mau beli suara. Tidak pernah mau beli. Tidak Pak? mau beli, dan bisa dicatat di dalam setiap pemilu itu paling banyak tiang menghabiskan uang 200 juta. Untuk atribut, untuk kegiatan, bisa ditanya. Tidak percaya saya, Pak. Bisa ditanya ke konstituen yang gitu loh. Tidak pernah saya tolong bantu ya pakai. Tidak pernah. Kok bisa, Pak? Apa rahasianya? Karena sekarang zamannya, mohon maaf Pak ya, tidak terlepas dari finansial. Karena tiang secara pribadi membangunnya dengan kekeluargaan, kedekatan kekeluargaan. Sampai itu memberikan pemahaman. Misalnya kadang-kadang kan orang menggadaikan suaranya dengan hanya ratusan ribu. Ya kan? Kasih 100, 200 diterima untuk memilih.
Mereka tidak menghargai hati satu suara itu. Satu suara itu akan bisa berpengaruh kepada kehidupan dunia politik, dunia berbangsa dan bernegara kita. Kita mempunyai keyakinan, kita mempunyai hak, kita mempunyai hak politik secara bebas aktif. Kita harus pergunakan gitu loh. Jangan sampai kita tersandra hanya dengan saya sudah kasih Anda bansos sekian. Saya ini loh, pilih saya. Itu teori apa kenyataan, Pak? Kenyataan. Bisa disurvei. Bisa disurvei. Tiap hari tantang itu di mana basisnya silakan ditanya gitu. Kenapa? Karena satu sisi kuncinya jangan berbicara yang tidak bisa kita penuhi. Itu, jangan berjanji kepada masyarakat yang tidak mungkin kita bisa laksanakan. Kalaupun berjanji harus ada dasar, harus metode dan yang akan coba, yang akan usahakan. Tapi mohon maaf jika dia berhasil ampunan sesalati, sangat berhasil ampunan gembira. Itu yang dia sampaikan. Itu adalah cara berpolitik zaman dahulu, Pak. Mohon maaf, Pak. Cara berpolitik sekarang ini adalah kalau seandainya saya menjabat, ini saya perbaiki, ini akan saya berikan pakaian gratis, dan pura ini saya bangun, dan lain sebagainya. Jangan lupa Pak, masyarakat sudah menginventaris bahasa-bahasa itu Pak. Paling 1 periode. Sudah diinventaris, kalau tidak bisa dipenuhi, bohong. Coret itu loh. Nah sampai itu juga kita ingin menyampaikan politik itu tidak warna, politik itu tidak gambar, politik itu adalah tujuan. Politik itu tujuan. Bukan politik itu adalah kepentingan, Pak. Makin demun. Politik itu adalah cara, strategi, taktik, teknik untuk mencapai tujuan. Tujuan apa? Ya kepentingan. Kepentingan apa? Ya satu sisi bagaimana kita mampu ikut membangun daerah dengan catatan ada dalam barang ikut mewarnai regulasi, kebijakan. Itu kalau kita tidak berpolitik, kengkian rego gidang nawan Pak. Gimana kita bisa masuk ke kebijakan itu? Gitu loh. Nah maka itu tujuan kita untuk seperti tadi, tujuannya adalah bagaimana kita bisa mempunyai peran di dalam menentukan kebijakan itu. Itu 5 periode Pak. Boleh cerita Pak, apa yang telah Bapak hasilkan di situ? Dalam 5 periode itu, kadang-kadang kan masyarakat melihat, masyarakat umum ya, apa yang Anda kerjakan di sana. Kalau misalnya, kadang-kadang orang hanya bisa melihat fisik. Kita kan bukan eksekutor. Kita hanya sebagai legislator, budgeting, dan kontrol. Yang kita kerjakan adalah membuat anggaran dengan pemerintah, mengontrol pekerjaan pemerintah di dalam situasi kondisi yang dia jalani dan memberikan ikut membuat aturan. Itu yang harus. Jangan lihat Anda sudah membangun apa, enggak bisa. Kecuali saya sebagai bupati atau wali kota bisa dilihat daripada fisiknya. Tetapi di dalam hal ini kami di legislatif, tugas kami adalah mengontrol daripada pekerjaan pemerintah yang kita berikan anggaran yang sudah kita bahas bersama untuk bagaimana mampu mengimplementasikan anggaran untuk kepentingan masyarakat. Habis itu, setelah itu kita bersama-sama pemerintah membentuk aturan di luar inisiatif dewan. Gitu. Itu yang kita kerjakan. Contohnya, bagaimana kita membahas Perda RT/RW nomor 2 tahun 2021. Itu dari pagi sampai malam, untung saja Covid saat itu kita bisa full bekerja penuh. Itu tentang apa, Pak? Rencana tata ruang wilayah kita. Nah, itu salah satu contoh yang kita hasilkan di samping perda-perda yang lain. Sama itu kontrol-kontrol kita bagaimana kita melihat hal-hal yang pelanggaran di lapangan. Itu pun ya boleh dikatakan kalau kita melihat situasi yang ada sekarang ini pelanggaran tata ruang yang kasat mata. Pelanggaran tata ruang. Tata ruang. Yang kelihatan, Pak. Sangat kelihatan. Nah, tetapi ketika kita kontrol, memberikan masukan, itu kembalikan kepada kebijakan pemerintah lagi. Mau ditindak atau tidak. Kita kan tidak bisa mengeksekusi itu, Pak. Tapi DPR boleh memberikan sanksi kepada mereka? Tidak. Tidak, Pak ya? Tidak. Yang memberi sanksi adalah pemerintah di eksekutif. Berarti kontrolnya hanya sebatas... Hanya Pak, ini salah. Ini warning sudah saja, mengingatkan. Ya, mengingatkan saya. Makanya
kalau dilihat secara fisik di lapangan, kita tidak bisa menunjukkan kinerja secara fisik, Pak. Oh, ini Anda bangun jalan ini, DPR ini bangun, enggak bisa. Karena yang bangun itu adalah dinas PU. Yang memperbaiki saluran ya PU juga. Tapi DPR tentu bisa memberikan rekomendasi, Yaitu rekomendasi atas permasalahan ini ke yang berwenang. yang berwenang. Nah, inilah peran kita. Peran kita, dan kita sudah lakukan itu di dalam setiap rapat kerja. Dan pada saat saya mimpin rapat kadang-kadang agak ekstrim. Saya tanya, siapa kepala dinas yang hadir enggak? Kalau enggak saya tutup. Kenapa? Karena keputusan itu harus diambil saat itu, Pak. Untuk kepentingan masyarakat. Tidak boleh dititip lagi. Misal kebijakan masalah penerimaan siswa baru misalnya. Kepala dinasnya tidak hadir gimana? Ya kan? Gitu loh, itu maksudnya. Makanya ketika kebetulan tiang pimpinan dewan, ketika tiang mimpin sidang, kalau tidak ada atau mimpin rapat kerja, tidak ada dinas yang hadir, saya tidak mau. Sesisi, kalau rapat kerja itu tidak tiang mendapatkan program mereka, tiang tidak mau. Dikasih pada saat rapat, dia masih tutup rapatnya. Karena kita tidak bisa mempelajari apa yang mereka buat. Sebentar Pak, kebijakan pendidikan dibahas bersama DPR. Ya. Itu programnya disepakati di situ. Begini, misalnya dari komisi yang membidang musim 4 mungkin Bu Sindia. Bu Sindia. Beliau yang membidangi. Nah, dalam hal ini misal ada kebijakan pembangunan gedung sekolah. Tentu yang dilibatkan oleh dinas pendidikan, ya kan? Kalau kepala dinas tidak hadir, gimana kita bicara, Pak? Ya kan? Kalau misalnya dihadir oleh kabid gitu misalnya, saya tidak mau. Karena itu harus diputuskan pada saat itu, Pak. Terus peran DPR di situ apa, Pak? Sebagai apa? Sebagai satu sisi kita memberikan ada aspirasi dari masyarakat atau aspirasi dari komite atau dari guru-guru yang ada, bahwa sekolah ini perlu ada perbaikan, perlu ada redesign dan lain sebagainya. Peran DPR memberikan masukan. Berikan masukan kepada pemerintah. Kalau tidak diterima oleh pemerintah, ya kita bisa memaksa dengan cara bahwa fakta ini seperti ini. Seperti kemarin saya ada di SD 10 Sanur. Itu konstruksi daripada kapnya sudah lepas. Walaupun fisik, kelihatan dari fisik sudah masih bagus, tapi kan lepas ini. Kalau misalnya dibilang tidak ada anggaran, itu memaksa. Kalau tidak diperbaiki, ini kan roboh gitu loh. Itu salah satunya. Fungsi pengawasan saja, Pak ya? Iya, pengawasan. Makanya pengawasan, ya kan? Perencanaan. Pengawasan itu dikontrol, penganggaran, dan legislasi, itu aja. Tiga itu aja tugas pokok kami. Legislasi, membuat aturan, buat perda. Itu aja tugas pokok kami. Untuk merealisasikan tidak beda, tidak ada. Wow. Kadang-kadang kan masyarakat berarti eksekutor pemerintah. Eksekutor tetap pemerintah. Kadang kan melihat dari ekspektasi masyarakat, kalau ini pasti bisa terrealisasi. Makanya kalau ada seorang DPR, calon DPR, kalau saya akan selesaikan ini, itu omong kosong, Pak. Kita tidak mengelola anggaran. Hanya merancang. Hanya merancang, Pak. Wow. Tetapi ini ada tetapinya. Kalaupun kita tidak bisa merealisasikan karena kita tidak mengelola anggaran, tetapi kita bisa mendorong pemerintah dengan bagaimana kita memberikan pressure kepada pemerintah dengan urgennya suatu objek yang harus dikerjakan. Contoh, daerah pariwisata Sanur. Kemarin di tahun 2020 kita sudah canangkan anggaran untuk perbaikan jalan Tamlingan dengan standar internasional lah, pedestriannya. Karena COVID direfocusing anggaran, tidak jadi. Nah, karena direfocusing anggaran kita berusaha untuk mengadakan lagi gitu loh, sehingga saat ini tembus, sehingga di tahun ini sudah akan direalisasikan
pedestrian di sepanjang Tamlingan karena daerah pariwisata. Minimal trotoar, jalan itu menunjukkan bahwa kualitasnya internasional. Pak, coba bicara sedikit. Anggaran itu didapat dari mana dan bagaimana pengelolaannya, Pak? Anggaran itu kan dimulainya dari kebijakan umum anggaran yang namanya KUA. Habis itu prioritas pelaporan anggaran sementara PPAS, ini badan anggaran yang berapat ini. Badan anggaran. Nah, dari prioritas pelaporan anggaran sementara kita akan memanggil penghasil, dinas penghasil, misalnya Dispenda, Perumda. Berarti sebelum anggaran itu ada sudah dipanggil ini orang-orang dinas-dinas penghasil ini. Setelah ada hasil, kita evaluasi lagi. Loh, tahun lalu kok turun di atas, sekarang kok turun? Apa kendalanya? Coba kaji lagi. Kita minta dinas itu mengkaji lagi. Di mana kurangnya, kita mintanya biar sama, minimal sama dengan tahun lalu gitu misalnya. Habis itu setelah clear di pendapatan, panggil penghasil, pelaksana. Entah PU, PRK, entah Perkim, entah Dinas Pendidikan, apa program Anda nih? Ini. Saya di PU saya mau ini loh, diprioritaskan. Itu anggaran diambil dari dinas penghasil. Di sisi lain juga ada pendapatan hibah, pendapatan BKK dan lain sebagainya. Nah, di sanalah kita kumpulkan, kita panggil penghasil, kita di sanalah ya, artinya kita merancang bersama pemerintah untuk bagaimana kita membangun apa yang ingin kita realisasikan. Itu makanya penting hukumnya ada pada posisi-posisi penting di dewan gitu. Penting hukumnya ada pasti hanya dua, Pak. Ada posisi-posisi penting di dewan. Ada dua. Satu, kita harus memegang posisi. Kedua, kita harus mampu. Apalagi kita mampu dan berposisi. Maksud mampu ini, Pak? Mampu berbicara lah. Mampu berbicara, mampu menganalisa anggaran, mampu memahami materi dan sebagainya. Kemampuan. 5 periode anggota DPR pasti mampu dan dipercaya masyarakat. Dengar-dengar baru tamat S2 Teknik Sipil. Iya, Pak. Kalau S1 saya arsitek, S2-nya Teknik Sipil. Berarti pengelolaan anggaran juga di situ. Nah, kenapa Tiang tanya itu, Pak? Karena Tiang pingin tahu apa sebenarnya masalah terbesar di Kota Denpasar. Tentu prioritas anggaran itu mempengaruhi. Sejatinya kalau permasalahan besar di Kota Denpasar, kalau kita melihat Kota Denpasar ini sangat kecil, Pak. 4 kecamatan, 43 desa kelurahan. Itu kan? Hanya 12.000 km persegi. Dengan APBD hampir 3T, hampir 3 triliun. Itu kan setengah dari Badung. Kalau Badung kan luas sekali dia. Betul, Pak. Nah, permasalahan besar kita adalah bagaimana kita mampu membuat satu blueprint Kota Denpasar, bagaimana satu sisi kita melihat bagaimana ekonomi Kota Denpasar, bagaimana lingkungan Kota Denpasar, dan bagaimana kita menyelesaikan masalah-masalah urgen di Kota Denpasar. Selalu urgen, macet, sampah. Wow, ini menarik, Pak. Ya, gitu loh. Pak bicara macet, sampah. Itu urgen sekali. Kita sebagai masyarakat, Pak, kita mengatakan sudah kronis sampah. Mohon maaf, macet itu, Pak. Tapi belum kita lihat, Pak, apa stat untuk mengatasi kemacetan ini, Pak. Belum kita lihat, Pak. Pemerintah kita lihat, apa saya belum dengar informasi ini. Apa yang dilakukan oleh pemerintah atas kemacetan ini, Pak? Satu sisi kalau bisa pemerintah itu oke lah, itu kan hak asasi untuk memiliki kendaraan dari setiap masyarakat. Kemarin ada upaya untuk mengenakan pajak progresif, tidak mempan. Tetap saja masyarakat membeli kendaraan. Nah, tentu dalam hal ini pemerintah, kalau kita bukan pemerintah saja ya, pemerintah dan masyarakat harus memahami dulu situasi kita ini. Kita di daerah pariwisata, percaya tidak percaya, suka tidak suka, dominan ekonomi kita di pariwisata. Contoh, digeser sama COVID sedikit kita sudah tidak berdaya
ya kan? Biar apapun profesinya, COVID COVID menyentuh kita tidak berdaya. Ada satu yang maju Pak, Ya. dagang sepeda. Dengan sepeda. Laris Pak. Ya. Oke, lanjut Pak. Itu. Berangkat dari sisi ini, kita untuk melaksanakan atau memberikan ruang kepada keleluasaan kenyamanan dari pariwisata itu sendiri, tentu harus ada satu kajian yang holistik terhadap satu transportasi kita. Transportasi kita, dari mana asalnya macet ini? Dari luar kah? Kalau misalnya orang sekarang kan jalan enak nih, mohon maaf dari luar kabupaten misalnya, orang luar kabupaten masuk ke Denpasar harus melalui Jalan provinsi. Bukan. Transportasi umum gitu misalnya. Orang kabupaten misalnya di Gianyar, di Bodubulan Anda harus diam di Bodubulan dulu, baru lewat dengan transportasi. Gitu misalnya. Makanya harus ada kajian secara menyeluruh tentang transportasi. Tidak serta-merta kita menyalahkan pemakai atau masyarakat pengguna jalan. Tetapi karena belum ada kajian menyentuh sampai di sana, kita tidak bisa menyalahkan siapapun. Maka itu saya bisa menyalahkan Pak. ya. Saya bisa menyalahkan siapa Pak? Sebagai rakyat. Dengan bertambahnya kendaraan, Betul. dengan masyarakat maju perekonomiannya, otomatis membeli kendaraan, entah Iya. itu dengan cara yang mudah atau gampang. Artinya itu adalah peran pemerintah ada di situ memudahkan. Memudahkan. Tentunya harusnya pemerintah menyiapkan infrastruktur atas pergerakan ini Pak. Nah itu kan belum belum sampai sana saya nih. Oh gitu Pak, oke. Karena kita belum melakukan kajian sampai di sana. Nah setelah kajiannya ada, baru ada dalam kondisi sekarang, macetnya akibat dari masyarakat sangat mudah untuk mendapatkan kendaraan. Dengan mudahnya mendapatkan kendaraan, apa yang harus saya lakukan? Menyetop tidak mungkin. Nah maka itu dibikinlah satu kebijakan untuk menganalisa jalan. Nah, jalan ini salah satu alternatif yang harus dilaksanakan di dalam menyelesaikan persoalan ini. Ya kan? Nah, maka itu masalahnya adalah mendapatkan kendaraan lebih sangat mudah. Solusinya jalan ini ada analisa jalan, bagaimana memperlebarkah atau membuat underpass atau membuat jalan lingkar dan lain sebagainya. Di mana kita buat itu perlu kajian. Dibuat dan direncanakan waktu Pak Pergata di awal. Blueprint. Ya. Dari situlah muncul anggaran. Pertanyaan Tiang, apakah tidak ada di blueprint itu infrastruktur penambahan? Sampai saat ini karena kajiannya tidak ada, bagaimana kita bisa menentukan itu? Kok bisa kajian? Nah ini tidak makanya dari situ kan Tiang kemarin mungkin Bu Sinta mendengar ya. Tiang meminta kepada Dinas PU Kota Denpasar untuk menginventaris jalan di Kota Denpasar. Yang mana sih jalan kita? Habis itu pertama dia lihat yang memiliki kerusakan berat, sedang dan ringan. Habis itu di mana kita bisa rencanakan jalan yang boleh dikatakan bisa dikembangkan. Ya kan? Di mana bisa dikembangkan. Kalau misal tidak bisa dikembangkan sama sekali, apa metode yang harus kita lakukan di dalam mengatasi kemacetan ini? Kalau dikembangkan karena pembangunan di Kota Denpasar kalau Pak bisa lihat kan sudah sudah tidak bisa diapa-apakan lagi gitu. Iya kayak kota Jakarta Pak. Harus ada dua. Kalau kita di sini kereta api belum ada. Belum ada. Jembatan layang dulu ada perdebatan. Ya. Underpass biaya mahal. Betul. Tapi dengan keadaan dan situasi mau nggak mau Pak. Ya. Tapi yang pingin dengar juga. Oke, kita paham di situ Pak. DPRD Kota Denpasar. Betul. Sekarang ada DPR Provinsi. Ada sinergi di sini Pak. Ada kolaborasi atau pembahasan yang pernah dibarengi untuk kepentingan bersama ini. Semestinya ada Pak. Semestinya ada. Kenapa? Karena dalam hal ini kan ada Musrenbang Des, Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kota, Musrenbang Provinsi. Ya kan? Musrenbang Provinsi ini mestinya melibatkan kepala-kepala daerah kabupaten kota. Nah kalau kita berbicara di Denpasar, wali kota dengan gubernurnya, ya kan? Nah dalam hal ini bagaimana? Karena satu sisi, kalau kita melihat Denpasar adalah ibu kota provinsi. Mau tidak mau provinsi harus bertanggung jawab pada Denpasar,
ya kan? Nah, maka dari itu kita menginginkan sekali ada satu bentuk, dan kita melihat dari provinsi kemarin Pak Gubernur masih calon pada saat itu memaparkan bahwa akan ada beberapa underpass yang akan dibangun di Kota Denpasar. Astungkar, Pak. Nah, itu salah satunya, itu sudah kita ketahui. Mudah-mudahan dalam hal ini sesegera mungkin bisa direalisasikan. Tetapi merealisasikan pun tidak mudah karena ada beberapa lahan warga akan kena eliminasi daripada kondisi itu. Ya kan? Tetapi dengan kesadaran misalnya masyarakat kita, dan di samping itu dengan adanya nilai tukar nantinya, saya kira sih masyarakat tidak keberatan, ya kan, untuk melaksanakan kegiatan ini. Cuman dalam hal ini betul enggak itu nanti akan sebagai solusi utama daripada kemacetan ini, ya kan? Nah, maka itu kita perlu juga ada semacam boleh dikatakan analisa, masing-masing melakukan analisa dan kajian. Pemerintah kota mengkaji di Kota Denpasar, Pak Gubernur mengkaji secara menyeluruh sehingga konektivitas daripada jalur transportasi ini nyambung. Sama kayak misalnya bikin got, kita bikin got ini, sementara kita belum tahu saluran gede ini sehingga bisa kita salurkan ke sana gitu. Nah, blueprint yang besar ini harus dibikin oleh di gubernur dulu. Baru itu turun ke kabupaten kota bersinergi. Kenapa? Kita berhimpitan dengan Badung di barat, Gianyar di timur, ya kan? Nah, di sisi inilah harus benar-benar kita memberikan ruang kepada analisa ini biar bisa mencari satu solusi di dalam melaksanakan kegiatan itu, Pak. Itu maksudnya? Ya, mencari satu solusi di dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Ya. Akan tetapi blueprint atas semua itu masih menunggu kajian, Pak. Ya. Kapan? Kajian yang ditunggu ini, saya rasa pemerintah kurang melek atau tidak mau tahu atau tidak berdaya dengan situasi-situasi ini, Pak. Ya, semestinya sih begini. Dengan kasat mata, dengan gampang kita bisa melihat situasi ini, Pak. Macet di mana-mana. Semestinya kan sudah ada turun. Kalau dulu namanya ada ATCS, Area Traffic Control System, melalui pusatnya di Sub. Nah, sekarang apakah itu masih berfungsi? Kan dulu pernah yang tanya. Ya. Dulu yang pernah tanya, mana lebih efektif menaruh orang di jalan apa dengan ini? Tolong dikaji. Oke, Pak. Itu mudah-mudahan pemerintah segeralah kajiannya untuk supaya DPR bisa mengesahkan blueprint ini, Pak. Ada satu lagi, Pak. Challenge, tapi kita bukan Denpasar aja nih, ya. Denpasar, kalau kita bicara pariwisata, oh iya, Bali otomatis. Ya. Sektor utama adalah pariwisata. Apakah tidak ada, Pak, pembicaraan atau pengusaha yang diundang supaya Bali ini tidak hanya di sektor pariwisata saja? Kalau saat ini terjadi COVID atau penurunan pariwisata, sehingga Bali masih tetap bisa survive. Nah, begini. Kalau tidak salah kemarin akan ada kebijakan pemerintah pusat untuk di bidang ekonomi. Ada green economy dan Sandang blue pangan economy. papan, Ya, kalau di Bali, di luar pariwisata, sekarang kan kita hampir 80% menaruh harapan kita di pariwisata. Blue economy ada laut. Laut ini harus kita manfaatkan semaksimal mungkin. Betul. Kayak di Hong Kong, Pak. Iya. Hong Kong, Cina transportasi laut, Pak. Itu loh. Ini harus kita manfaatkan. Di samping transportasinya, hasil laut kita luar biasa di Bali sebenarnya. Betul. Rumput lautnya, ikan-ikannya. Betul. Makanya perlu ada regulasi. Regulasi yang jelas di dalam memanfaatkan blue economy ini. Misalnya orang tidak boleh menangkap ikan yang ukurannya berapa. Itu tegas aturannya. Jangan sampai hanya dibikin regulasi hanya untuk sebagai hiasan. Tidak pernah diterapkan. Nah, maka itu di luar pariwisata Bali mempunyai potensi yang dikelilingi oleh laut ini. Gitu loh. Mari kita manfaatkan laut ini sebagai satu bentuk
ekonomi cadangan utama, bukan cadangan utama di luar pariwisata. Gitu loh. Maka itu Tiang berpikir laut yang kita miliki ini jangan disia-siakan. Kadang-kadang orang tidak pernah mau menjadi nelayan sekarang. Lebih bagus ingin jadi pegawai kontrak. Ya kan? Ingin menjadi pelayan toko dan lain sebagainya. Kalau pekerjaan petani sudah tidak mungkin di Denpasar. Kalau di Bali masih memungkinkan. Betul. Cuman kecil. Betul. Karena alih fungsi lahan di Bali ini luar biasa. Ya kan? Tabanan jadi lumbung padi, alih fungsi lahan luar biasa sekarang. Sekarang ya kita utamakan laut. Gitu loh. Laut inilah yang menjadi sumber cadangan utama kita di dalam ekonomi Bali. Siapa yang bisa melaksanakan itu? Ya pemerintah melalui regulasi yang ada serta penegakan aturan terhadap yang ditugaskan. Itu salah satu, Pak. Ya. Kemarin waktu ada seminar besar di Nusa Dua. Apa itu yang masalah air. Itu yang dengar pengusaha batik yang terkenal di Klungkung, sampai sekarang material ini menjadi go internasional. Nanti di sektor tekstil. Kalau bisa sektor tekstil kita memiliki satu keunggulan. Kita bisa memiliki desain-desain yang unik yang tidak bisa dimiliki oleh orang. Nah maka itu kalau di sektor itu sebagai satu bentuk cadangan ekonomi ini, ya kita bentuk generasi-generasi yang memahami itu, Pak. Kalau dulu kan ada gold and silver. Ya, gold and silver. Bule datang ke Bali untuk mencari gold and silver. Tapi dikalahkan oleh pabrikasi, Pak. Nah, di situ, Pak. Karena kita tidak memberi, karena kita masih awam dengan hak cipta kemarin, hak kekayaan intelektualnya, sehingga bisa dijiplak apa yang menjadi desain-desain kita sehingga kalah dengan pabrikasi yang dari luar. Jika tidak sedikit kita lihat di daerah Celuk itu gold and silver itu sudah berabu. Betul. Tidak ada yang merawat kan gitu. Ya saat ini sudah banyak berubah menjadi supermarket. Ya. Sudah, kasihan jadinya. Iya, padahal dulunya kekhususan di situ, Pak ya. Kalau sudah ngomongin Celuk, Jack pasti silver. Gold and silver. Gold and silver. Kayak itu. Pak Wandira, kalau Pak Wandira dikasih kesempatan, Pak, anggaplah dikasih kesempatan ini untuk merubah kota Denpasar atau Bali, kira-kira apa yang akan Pak rubah, Pak? Yang pertama, saya akan merubah perilaku masyarakat dulu. Pertama ya, bukan merubah, memberikan pemahaman perilaku yang bagaimana seharusnya masyarakat lakukan. Kedua, membuat program rencana kerja yang mempunyai tolok ukur dan indikator yang jelas dalam keberhasilannya. Sehingga masyarakat bisa mengontrol. Misal, di bidang di sampah misalnya, apa akan Anda lakukan? Apa indikator keberhasilannya? Ya itu. Yeah. Bagaimana Anda akan melakukan itu? Maka dari itu program dengan tolok ukur indikator yang jelas. Itu pertama yang harus kita lakukan sehingga dalam hal ini kita sudah mampu menginventaris. Kan kita kan selama ini sudah tahu masalah Kota Denpasar. Kita sudah menginventaris dan kita akan menyelesaikannya dengan program di dalam rencana kerja. Ya kan? Nah, seperti contoh tadi, sampah, habis itu kemacetan, dan lain-lain. Itu sudah kita inventaris. Dan di dalam menyelesaikan persoalan itu, seperti tadi, program rencana kerja itu jelas, Pak. Indikator dan pendukung lainnya gitu. Gitu loh. Hal besar itu. Bagaimana kita mampu mungkin program kerja, tolak ukur dan indikator yang jelas. SDM, Pak ya. Setelah SDM, Pak, harapannya? Setelah SDM ini, karena mereka sudah SDM ini sudah boleh dikatakan mampu untuk mengikuti irama-irama yang kita inginkan. Nah, di dalam hal ini, situasi yang sedang kita hadapi apa? Seperti ekonomi. Ayo, coba SDM yang ada, coba kaji ekonomi apa yang harus kita kembangkan. Seperti contoh misalnya, kita membangun Denpasar Festival. Kita misalkan ingin lanjutkan Denpasar Festival.
di dalam Denpasar Festival, apa yang kita bisa dapatkan di sana? Ya kan? Tentu mereka-mereka yang memiliki UMKM terlibat di sana. Ya kan? Tidak hanya pindah berjualan. Tetapi itu sebagai bahan evaluasi kita. Sebentar Pak, ikut terlibat, tidak hanya pindah jualan. Ya. Maksudnya Pak? Misalnya, ini dagang daluman. Dagang daluman ini yang kemarin hanya berlokasi di Sanur, gitu ya nggak? Pindah ke Denfest, sudah dagang daluman si Nini gitu misalnya. Sama. Ya kan, sama kan? Yeah. Dia kan udah jualan. Setelah dia balik, dia kan sudah dikenal masyarakat. Setelah dia balik lagi setelah Denfest, dia berkembang enggak? Terus kenapa dia tidak berkembang padahal sudah kita kenalkan? Oh, berarti fungsi Denfest itu adalah pameran. Pameran Untuk memperkenalkan produknya dia sehingga yang menikmati rasa itu kembali ke kalau tidak, ada apa ini? Apakah dia kurang promosi? Apakah tempat dia jualan tidak menarik? Atau rasanya kurang? Nah, disinilah fungsi pemerintah di dalam yang ditugaskan mesti Disperindak. Ya kan? Ditugaskan untuk menilai. Oh, ini dia packagingnya kurang bagus. Kita berikan masukan kepada dia. Biar dia bisa meningkatkan produksi sehingga perekonomian masyarakat di bidang UMKM meningkat. Harus ada evaluasi setelah itu. Jangan sampai setelah pelaksanaan ini dibiarkan. Tidak ada feedbacknya bagi mereka yang ikut. Ketika mereka tidak benar sudah kita perbaiki ini, oh Anda tidak cocok di sini, gitu misalnya. Itu artinya apa? Artinya setiap pergerakan yang dilakukan oleh pemerintah harus dikaji apa value yang bisa diberikan. Ada satu lagi Pak, setiap gerakan yang dilakukan oleh pemerintah harus dikaji, dievaluasi, diperbaikan dan dilaksanakan. Ya. Tapi tidak cukup di situ Pak, harus disampaikan juga kepada masyarakat. Maka dari itu, melalui media-media kecil kayak kita ini Pak. Pemerintah harusnya kolaborasi sama kita untuk menyampaikan informasi-informasi yang lebih detail Pak. Menginformasikan hal-hal itu bagi pemerintah kan tidak susah. Karena kita baru sekarang tahu, oh ternyata DPR, mohon maaf Pak ya. Apa ya? Kuasa Pak. Ternyata kita baru begitu gagahnya kan, harusnya Pak bisa negor lah itu bupati atau gimana tuh. Negor bisa. Dan saya sering lakukan. Sanksinya kan sanksinya ada. Beda halnya. Ibaratnya Pak mukul tapi angin. Beda halnya Pak. Beda halnya. Kalau dulu bupati, wali kota, gubernur dipilih oleh dewan. Satu dewan pun berbicara akan diikuti. Hal-hal seperti ini yang perlu kita sampaikan ke masyarakat, Pak. Ini yang makanya inilah pentingnya politik yang ingin yang sampaikan. Kalau kadang-kadang kan ada wacana bupati akan dipilih oleh DPR lagi. Oh, suara saya tidak akan berarti dan sebagainya kan rame nih. Mesti saya bisa menentukan siapa yang saya inginkan jadi bupati, saya ingin jadi gubernur, wali kota. Tetapi dia tidak melihat berikutnya. Betul. Ketika sekarang gubernur bisa enggak menegur bupati? Enggak. Karena dipilih oleh rakyat. Dipilih oleh rakyat. Dan kosnya lebih tinggi lagi. Kos lebih tinggi. Ketika dipilih oleh oleh DPR perwakilan rakyat. Suara rakyat ini dia pastikan kepada memilih orang-orang DPR yang berkualitas. Ya. Dan mampu memberikan solusi dan memberikan teguran. Karena dia yang milih, Pak. Iya. Mereka yang milih. Mereka yang memilih. Kalau misalnya bupati wali kota sekarang dipilih kemarin oleh DPR, satu fraksi aja berbicara, dia sudah tidak berbicara apa harus diikuti gitu loh. DPR orang saya dipilih rakyat. Ya seperti itu situasi sekarang. Maka itu ada wacana akan dikembalikan ke dewan. Di samping efisiensi anggaran, dia akan bisa lebih fokus kepada kinerja. Tidak lagi, nih daerah konstituen saya ini. Oh ini daerah anun saya ini, tidak bisa gitu. Oh, ini saya sudah ditugaskan oleh dewan untuk mengerjakan ini. Mudah-mudahan Pak, sinergi, kebersamaan, visi misi sama. Legislatif
yudikatif, eksekutif. Trias politika. Sekarang Pak, dengan situasi itulah yang Pak sampaikan barusan ini, menjadikan anak muda kita Pak, pengusaha yang sudah berhasil, buat apa terjun di politik dengan situasi-situasi kayak begitu? Ada sesuatu yang Pak mau sampaikan atas hal tersebut Pak? Seperti saya sampaikan di awal. Mau tidak mau, suka tidak suka, percaya tidak percaya, keputusan politik akan mengatur sendi-sendi dasar kehidupan kita. Maka dari itu, generasi muda sekarang jangan sampai abai atau a priori terhadap politik. Politik itu tidak jahat. Mestinya politik itu harus kita kita yang mengemban politik ini untuk menjadi feedback lagi kepada masyarakat itu sendiri. Untuk mengembalikan. Seperti contoh, kalau kita tidak mau berpolitik, politik ini kan diambil oleh orang lain. Anak-anak muda sekarang kan anak cerdas Pak. Betul. Anak cerdas. Makanya politik cerdas itu diambil oleh mereka. Jangan dibiarkan politik ini diambil orang-orang yang ya boleh dikatakan kurang cerdas lah. Kalau bolok kan kurang cerdas lah gitu. Nah maka dari itu kita berharap dengan generasi muda yang sekarang ini jangan a priori terhadap politik, jangan menganggap politik itu jahat. Kenapa politik itu jahat? Karena orang-orang baik yang membiarkan orang-orang jahat berpolitik. Karena itu pemahaman politik yang ada sekarang jangan sampai mengacu kepada warna, mengacu kepada simbol, mengacu kepada kepentingan yang ingin kita capai. Makanya politik itu cara, strategi, taktik, teknik untuk mencapai tujuan. Tujuan kita apa? Untuk bagaimana kita bisa sejahtera dan damai. Gitu. Hidup buat diri sendiri. Belajar, sekolah, dan bermanfaat buat diri sendiri. Untuk apa? Untuk menyiapkan diri kita akan kebanggaan keluarga. Betul. Kesiapan menjadi kepala keluarga. Atau kesiapan untuk berumah tangga. Berarti hidup untuk keluarga. Dan mau nggak mau, setelah hidup buat sendiri, hidup buat keluarga, kata Pak Mandira, hidup adalah untuk orang banyak. Dan itu pasti terjadi Pak ya? Pasti terjadi Pak. Kalau kita tidak mau bermanfaat atas orang banyak, orang-orang yang pintar ini, politik itu bukan sebuah kejahatan, tetapi politik itu adalah seni untuk mencapai sebuah tujuan. Ya, tujuan apa? Tujuan untuk bermanfaat dan berguna. Kalau bukan kita, apakah kita menunggu orang-orang yang tidak kompeten yang memegang itu? Nah, itu intinya. Maka dari itu kita berharap ya generasi muda sekali lagi yang mempunyai kesempatan besar untuk berpolitik, ayo berpolitik. Jangan sampai a priori, jangan sampai memandang politik itu jahat. Tidak sebenarnya. Dan bukan teori. Pak Wayanan Buandire, ongkos politik saat ini yang kita kenal adalah begitu mahalnya. Ya, betul. Dan Pak mengatakan tadi hanya 200 juta. Harus maksimal. Maksimal 200 juta. Contoh yang masih ada sampai saat ini dan masih terpilih. Karena apa? Semuanya dianggap keluarga, Pak. Keluarga. Semua dianggap keluarga. Semoga bermanfaat, salam sehat, berbahagia. Pak, terima kasih banyak. Terima kasih. Om Santi. Om Santi.